Dan kalau ada orang yang bertengkar mengenai agama, menurut saya itu orangnya kayak gimana ya? Kayak mungkin bahasa sekarang terlalu alay lebay. Dimana kayak mereka emang nggak tahu ya, zaman sekarang semua orang punya pilihan sendiri. Agama itu juga salah satu dari pilihan kita. Jadi menurut saya kalau ada seorang yang kayak terlalu mengurus agama orang lain dengan misal lebih-lebihkan agamanya sendiri lebih baik daripada agama orang lain, menurut saya itu udah kayak dia yang nggak ngerti ya. Jadi terlalu over, dia nggak ngerti kalau sebenarnya itu nggak bagus. Ayo kita dengar satu lagi. Berjumpa lagi dengan sang pencerita dari Pematang Siantar. Saya berada di rumah Spiritualitas Karmel Tanjung Pinggir. Kali ini saya ingin mengajak saudara-saudari untuk berbicara dengan orang-orang muda yang kami dampingi. Ada 8 gelombang, ini dari SMA Budi Mulia. Pendampingan untuk orang-orang muda yang ada di sini lebih pada pendampingan soal karakter. Kita mau supaya anak-anak itu beriman, cerdas, dan berkarakter. Dan sekarang mereka juga belajar untuk Laudato Si, mencintai alam. Ya, jadi mereka dibina itu secara utuh, bukan parsial ini, tapi semua. Jadi begitu ada di sini, semua pembinaan itu mereka terima. Iya, keren. Mantap kali, Bos. Sebelum saya datang ke rumah retreat Karmel ini, saya masih sangat gugup dan penasaran. Namun setelah saya sampai, saya juga tetap merasa sangat senang dan sangat tenang melihat pemandangan indah ini. Setelah saya datang ke sini, saya tetap merasa sangat senang dan juga penasaran akan apa yang akan kami lakukan. Saat saya akan ada rekoleksi, saya merasa sangat senang, semangat dan sangat excited tentang apa yang akan saya lakukan di sini. Dan saat di perjalanan, saya pengen cepet-cepet nyampe di sini karena saya udah semangat banget. Saya penasaran dengan tempat ini dan saya pengen cepat-cepat pergi ke sana, dan di perjalanan pun saya pengen cepat nyampe lah. Sampai tempat ini saya merasakan hal yang senang karena udaranya juga sejuk di sini, banyak pepohonan juga. Penasaran dengan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan nanti, dan sebelum sampai akan sampai, dan ketika sampai juga saya masih saja merasa senang. Soal kecerdasan dan soal iman. Ketika berbicara soal iman, yang ditekankan bukanlah pada agama tertentu, tetapi bagaimana orang beriman secara benar dengan melihat perbedaan dalam pilihan agama-agama. Maka saya akan mengajak kita untuk bercakap-cakap dengan beberapa orang muda yang setelah didampingi kurang lebih 1 hari, ada 8 gelombang yang kami dampingi di tempat ini. Sekolah juga menyadari bahwa pendidikan itu tidak hanya tergantung terhadap yang namanya pendidikan secara kognitif, tetapi pendidikan secara afektif dan psikomotorik. Jadi dengan kegiatan ini, anak-anak semakin lebih peduli, semakin lebih peka terhadap lingkungannya. Apalagi kita ketahui bahwa kita juga daerahnya tinggal dengan keberagaman. Namamu, Dek? Nama saya Aurel Dominika Nainggolan Romo. Aurel Dominika Nainggolan. Asalnya dari mana itu? Saya dari Padang Sidimpuan. Itu di mana itu, Padang Sidimpuan? Daerah Tapanuli Selatan, Romo. Berapa kilo dari sini? Ada sekitar 217 km Ya mungkin. ampun. Baik, mari kita jalan-jalan ke sana. Nah, bagaimana perasaanmu sampai hari ini? Sudah dari kemarin sore kan? Betul, Romo. Bagaimana perasaannya? Saya sangat senang dapat suasana yang rileks sekali. Saya dapat banyak pengalaman dan banyak nilai-nilai kebersamaan yang dapat saya kenang terus selama sisa hidup saya. Coba, kemarin kan diminta bruder untuk kumpulkan HP. Bagaimana perasaan kalian? Mangkel? Awalnya sih kayaknya mikirnya, aduh gimana nanti kalau misalnya mau foto-foto. Terus. Tapi ternyata dengan gak adanya handphone di tangan kami ternyata lebih bisa merasakan apa arti kebersamaan itu tanpa adanya elektronik. Jadi 1 hari tidak memegang HP. Pelajaran apa tuh yang ditangkap ketika 1 hari tidak pegang HP? Pelajaran yang dapat saya tangkap, Romo, kita harus lebih mementingkan kebersamaan dibandingkan dunia kita sendiri dengan elektronik. Nah, lihat ke sana supaya pesan juga kepada teman-temanmu ketika bicara HP. Kan banyak orang susah sekarang itu. Bagaimana tuh kalau tidak pakai HP sehari? Kalau tidak pakai HP sehari, menurut saya memang awalnya cukup berat. Tetapi setelah mengalaminya atau sudah kita coba untuk melakukannya,
kita akan dapat banyak pesan, banyak pengalaman di mana kita dapat merasakan kebersamaan yang benar-benar berharga bersama teman-teman dan sesama kita tanpa kita harus menyendiri atau sibuk dengan dunia sibuk kita dengan sendiri. dunia kita, benar. Lalu pertama kemudian bertemu Romo Krishna. Pesan apa tuh dari Romo Krishna? Romo Krishna memberikan kami sebuah pesan yang memang sangat penting untuk kami ingat, yaitu kami adalah pribadi yang masing-masing itu kami adalah terang dunia. Terang ya, jadi setiap kita harus jadi terang, menerangi orang lain. Kalau toh itu terangnya kecil, minimal kita tidak terantuk lah ya kan? Ya, benar. Ya, tidak terantuk. Setelah itu kita bergerak ke hari berikut, pagi-pagi sudah dibangunkan untuk siap-siap Untuk bermain. Bermain. Nah, Pada rekoleksi tahun ini, kami mendapatkan banyak permainan dari Romo Sony dan Bruder Stephen. Dan dari permainan tersebut kami mendapatkan banyak nilai-nilai yang dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari kami. Kekompakan, kecerdasan, ketangguhan, dan teknik untuk menyelesaikan suatu masalah. tadi temanmu sudah bercerita bagaimana permainan dan semuanya itu. Sekarang kamu harus pilih satu. Permainan mana yang paling seru? Yang paling seru Angel and Demon. Apa itu pesannya? Pesannya kita harus mempertahankan Lihat ke sana lagi. Kita harus mempertahankan lilin supaya tidak mati, dan kita diberi tantangan untuk membawa sebuah lilin itu untuk menyalakan lilin yang ada di tengah lapangan, tetapi kita dihalangi banyak demon. Tadi kamu yang dipikul itu ya? Iya, Bukan? benar. Wah, seru. Ada videonya. Nanti kamu lihat. Pegang lilin tetapi dimatikan perasaanmu. Udah capek-capek tuh. Gimana perasaan? Tertiup angin, bro. Oh, tertiup angin. Romo, iya. Bukan karena bukan karena setan teman, ya? iya, bukan karena demonnya yang niup lilinnya. Jadi sore semuanya. Selesai. Bagaimana dari kemarin sampai hari ini sudah 1 hari ya full. Ayo sekarang saatnya memperkenalkan diri. Perkenalkan, Romo, nama saya ialah Yarlena Putra Del Siombing. Dan saya Wilda Ronauli Siregar. Nama saya Beatrice Alisa Tumanggor. Baik, ini teman-teman baru kita. Orang-orang muda, energik. Kita sambil jalan-jalan, sambil cerita nih. Bagaimana perasaan kamu ketika tiba di rumah retret ini? Saya ketika pertama kali tiba di rumah retret ini, saya merasa kalau suasana di rumah retret ini damai sekali, Pastor. Rasanya seperti menemukan ketenangan lah. Di sini hijau, terus para sungai lagi. Rasanya itu adem. Jadinya ketika tiba di sini saya merasa tenang sekali, brother, relax. Sama kayak yang dibilang Erlin tadi, ya lebih rileks lagi. Sama kawan-kawan juga kan berkumpul lebih, adalah kebersamaannya. Kamu sendiri gimana? Secara umum? Secara umum, Sambil jalan ke sana ya. Ayo. kalau menurut saya, kalau secara umum Ya, menurut terus saya, Romo lah, enggak apa-apa, ngomong aja. dari saya lihat teman-teman yang semua juga dari pengalaman saya kan Romo, saya lihat menemukan ketenangan, Ya. menemukan kedamaian. Romo seperti menekankan dalam nilai, tugas, ulangan dan sebagainya. Jadi mungkin banyak dari kami yang stres akan semua itu. Tapi ketika kami sampai di sini dengan penyambutan yang sangat hangat, Jalan-jalan ke kota Blitar. Petik anggrek di tengah hutan. Selamat-selamat untuk siswa-siswi SMA Budi Mulia Siantar. Kita semua diberkati Tuhan. Sekali lagi ke depan. bagi kami itu sangat sebagai healing lah, Romo namanya healing, bahasa kekiniannya. Kami menemukan ketenangan dalam jiwa kami bisa lebih rileks, kami bisa lebih dekat dengan sesama, bisa lebih dekat dengan orang-orang baru, serta kami bisa merasakan kedekatan kami dengan alam itu juga, Romo. Baik. Ini loh, kemarin kan tadi temanmu sudah bilang perasaannya ketika HP-nya itu dikumpulkan. Perasaan kalian tuh gimana tuh?
Pertama ketika Bruder bilang, ayo sekarang kumpulkan HP-nya, perasaannya, ayo. Nah, Mulai dari lihat ke teman-temanmu di sana. Gimana? Rasa apa? kaget dikarenakan handphone yang biasanya sama saya itu tiba-tiba selama 1 hari itu nggak bisa saya pegang karena sudah dikumpulkan kepada wali kelas. Jadinya yang biasanya ketika lagi mandi ataupun ketika mau tidur biasanya mendengarkan lagu, jadinya nggak bisa. Ya, tapi dikarenakan handphone itu juga ditangkap, saya bisa lah mengetahui, oh tanpa handphone toh juga masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik. Handphone itu ternyata nggak seberguna itulah. Jadinya teman-teman saya kan di ruangan itu jadi bisa lah lebih friendly ke teman-teman lain, gak sibuk ke handphone masing-masing. Jadi menurut saya ya berguna kalau handphonenya itu udah ditangkap dalam sehari ini. 1 hari ya. Iya. Permainan yang paling mengesankan. Permainan yang paling mengesankan menurut pribadi saya kan Romo, itu permainan waktu sebelum lumpur-lumpuran, di mana itu ya? Ya kayak kaki 1000 begitu. Oh, kaki 1000. Apa itu pesannya? Karena menurut saya di situ kan Romo, mereka itu membentuk kebersamaan dalam satu tim supaya bisa mendapatkan juara, kemenangan lebih cepatnya lagi. Gak ada segan-segan lagi di situ Romo. Kayak karena dia cewek dengan cowok diselang-selingin, orang itu segan, gak mau cakapan. Tapi saya lihat dari teman-teman lain juga di kelompok saya kan Romo, saya lihat, ayo di sini nggak apa-apa gitu. Pokoknya semua nggak apa-apa kan, kalau aku buat kakiku di sini nggak apa-apa. Itu jawaban mereka Romo. Jadi kayak saya merasa ternyata mereka ini menerima dengan baik, menerima untuk membentuk kebersamaan itu sendiri Romo. Kalau kamu dengar ada misalnya orang itu bertengkar tegal agama, tegal ini, perasaan kamu tuh apa sih sebenarnya? Ketika saya mendengar kalau orang-orang berantem mengenai agama mereka, saya merasa risih dan juga kasihan dikarenakan agama itu emang setiap orang mempunyai agamanya masing-masing, kepercayaannya masing-masing. Cobalah untuk menerima agama orang lain itu seperti apa dan agama kita itu seperti apa. Agama itu emang penting, tapi jangan sampai itu pula yang dijadikan sebagai alasan untuk mendukung suatu hal yang salah. Kalau kamu? Menurut saya Romo, dengan kalau ada orang yang bertengkar mengenai agama, menurut saya itu orangnya kayak gimana ya? Kayak mungkin bahasa sekarang terlalu alay lebay. Dimana kayak mereka emang nggak tahu ya, zaman sekarang semua orang punya pilihan sendiri. Agama itu juga salah satu dari pilihan kita. Jadi menurut saya kalau ada seorang yang kayak terlalu mengurus agama orang lain dengan misal lebih-lebihkan agamanya sendiri lebih baik daripada agama orang lain, menurut saya itu udah kayak dia yang nggak ngerti ya. Jadi terlalu over, dia nggak ngerti kalau sebenarnya itu nggak bagus. Ayo kita dengar satu lagi. Kalau menurut saya ya Romo, itu menurut saya Bagaimana? Lihat ke sana ke teman-teman. karena menurut saya itu kan Romo, itu agama itu hanya cara bagaimana kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu cuma satu, cuman cara untuk mendekati Tuhan itu banyak cara. Seperti untuk mendapatkan angka 10 banyak cara, 5 tambah 5, 5 dikali 2. Terakhir, kita beda dalam banyak hal, tetapi kita satu dalam Indonesia. Dari semalam kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan, contohnya seperti meditasi diri, seminar, lalu yang terakhir yang kami lakukan adalah mandi lumpur. Tentunya semua kegiatan yang kami lakukan ini terasa sangat capek, lelah, tapi itu semua merupakan salah satu pengalaman yang sangat amat berharga bagi kelas kami, karena dengan ini sikap individualisme antar kelas kami bisa bisa dihilangkan, bisa berkurang, sehingga kebersamaan di kelas kami ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi di sini udah dari tadi capek, ya lelah, tapi ya tetap senang juga, seru lah. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Pesan untuk orang-orang muda tentang apa sajalah, silakan. Pesan untuk orang-orang muda, buat teman-teman semuanya di sana, pesan yang dapat saya sampaikan, lebih terbukalah dengan sesama kita, jangan selalu lebih memperhatikan atau lebih mementingkan urusan kita sendiri, padahal kita punya teman-teman atau sesama yang jauh lebih berharga daripada itu di samping kita yang selalu ada bersama kita. Hemat saya, hal yang penting sebagai tokoh agama adalah pendampingan orang muda untuk sadar bahwa
yang lebih penting untuk konteks Indonesia adalah menjadi warga negara yang baik. Ketika orang sadar bahwa menjadi warga negara yang baik, dia akan tahu hak dan kewajibannya. Agama adalah pilihan bebas dari masing-masing orang, tetapi jangan sampai karena perbedaan agama kita mengajarkan kepada orang-orang muda menjadi radikal, menjadi intoleran. Kita semua punya kewajiban untuk menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang muda bahwa Indonesia masih punya harapan. Kalau seandainya masing-masing kita bisa menjadi warga negara yang baik, lalu mengamalkan apa yang menjadi tuntutan sebagai warga negara. Mari kita ini bagian yang seru itu main lumpur, karena di main lumpur itu dia ada kekompakan untuk saling mendorong itu dilatih. Seru mulai dari kemarin sampai hari ini itu yang main di lumpur menurut saya. Kalau menurutku mungkin yang main angel and demon. Kalau aku sih main di lumpur. Kenapa ya? Menurut saya sih main di lumpur karena melatih kepercayaan diri kita juga. Jadi kita meskipun kotor kita tetap berani. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia, tetap setia. Pancasila adalah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo, langsung pegangan tangan ke sana, pegangan tangan. Ayo adik, cepat. Ada. Turunkan, cepat. Lagi. Tahu apa IDC? Apa? Iri, dengki, cemburu. 62, 61, 45, 44, 43. Tepuk tangan untuk kelompok